Saya sengaja membuat judul untuk pembahasan kita kali ini mengenai warga pribumi. Jangan pernah malu dan ragu untuk belajar kepada warga Cindo atau Cina Indonesia. Adalah bagaimana kita belajar dari kesuksesan warga Cindo menguasai ekonomi Indonesia. Dan ketika kita berbicara masa lalu, bukan berarti kita membanggakan Karuhun, bukan berarti kita membanggakan orang-orang di masa lalu, tapi kita kerdil ketika kita berhadapan pada kehidupan kita saat ini dan masa yang akan datang. Dan mungkin juga kepunahan warga Sunda juga tinggal sejarah. Maka ketika ada riwayat yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, ada yang mengatakan walau bisin pakai fi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, maka beberapa kalangan kita hanya sampai berhenti kepada kajian bahwa itu bukan hadis dan itu hadis munkar. Betul, itu bukan hadis artinya sabda Rasulullah SAW. Akan tetapi dari segi makna mungkin itu masuk kepada sebuah filosofis hidup kita, bahwa kita ini harus banyak belajar dari kaum Cina atau bangsa Cina, bahwa sudah saatnya kita belajar kepada mereka walaupun ini terlambat. Dalam konteks ya kesundaan, ya, nenek moyang kita sudah mengajarkan sebuah konsep yang disebut dengan ngeret, nenden, nyokot, ninggalkeun. Ini menarik untuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sahabat Indonesia, warga Sunda di manapun Anda berada, sampurasun, semoga semuanya sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun, dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pembawa risalah kemajuan bagi rakyat Jawa Barat dan bangsa Indonesia secara umum. Rakyat Jawa Barat dan sahabat Indonesia yang berbahagia, saya sengaja membuat judul untuk pembahasan kita kali ini mengenai warga pribumi. Jangan pernah malu dan ragu untuk belajar kepada warga Cindo atau Cina Indonesia, terutama untuk warga Sunda yang konon kabarnya menurut para Karuhun bahwa suku Sunda erat kaitannya dengan warga diaspora sebelumnya dari Taiwan, yang ujung-ujungnya ada kesamaan dengan Cina. Saya tidak sedang ingin menyamakan, tetapi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita belajar dari kesuksesan warga Cindo menguasai ekonomi Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara serta Afrika, kemudian sekarang dia melaju ke Eropa Timur, bahkan Amerika sendiri sampai ketar-ketir. Ada beberapa hal yang harus sama-sama kita perhatikan. Mungkin kalau dalam konsep Islam ada satu pepatah yang ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab kisah tentang Aspahan. Aspahan itu sekelumit kisah dari negeri Aspahan. Aspahan itu sekarang adalah bagian dari negeri Iran, dan tentu Iran dengan
Cina itu adalah berbatasan. Di riwayat tersebut, jelas ini bukan hadis sahabat, tetapi dari segi maknanya, ini sangat relevan untuk kondisi kita saat ini. Dan perlu dicatat bahwa Cina sepanjang sejarah memiliki jalur sutra perdagangan sampai 13 jalur perdagangan dengan wilayah negara Arab di Timur Tengah sejak sebelum Islam hadir di Timur Tengah atau di negeri Arab, dan tersisa saat ini 9 jalur sutra perdagangan. Artinya sudah terjadi tukar-menukar budaya dan peradaban antara bangsa Cina dan bangsa-bangsa di Timur Tengah. Nah, dengan demikian, ketika kita berbicara masa lalu, bukan berarti kita membanggakan karuhun, bukan berarti kita membanggakan orang-orang di masa lalu, tapi kita kerdil ketika kita berhadapan pada kehidupan kita saat ini dan masa yang akan datang. Karena pada faktanya usia kita paling panjang, mungkin 60, 70, 90 tahun. Dan generasi penerus kita itu yang akan menentukan masa depan kita. Karena itu ketika fondamen mental tidak kita siapkan dari saat ini, maka kehancuran bangsa Indonesia tinggal sejarah, dan mungkin juga kepunahan warga Sunda juga tinggal sejarah. Dalam filosofis Sunda, terutama kaitan tentang masalah konsep kehidupan, itu juga kalau kita buka-buka kembali, alhamdulillah saya diberitahukan beberapa sumber tentang kesundaan dari salah seorang peneliti di lembaga LIPI atau BRIN saat ini, dan kita menemukan bahwa konsep kehidupan mapan dalam kehidupan masyarakat Sunda dan masyarakat Muslim terutama itu sudah terpatri dalam berbagai kitab suci, di Al-Quran, di Sunnah Nabi, di Asar Sahabat, kemudian mungkin dalam pepatah-pepatah atau kata-kata bijak dalam kehidupan kita sebagai rakyat Jawa Barat. Yang menjadi kelemahan kita adalah konsep itu tidak diimplementasikan. Maka ketika ada riwayat yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, ada yang mengatakan walau bisin pakai fi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, maka beberapa kalangan kita hanya sampai berhenti kepada kajian bahwa itu bukan hadis dan itu hadis munkar. Betul, itu bukan hadis artinya sabda Rasulullah SAW. Akan tetapi dari segi makna mungkin itu masuk kepada sebuah filosofis hidup kita, bahwa kita ini harus banyak belajar dari kaum Cina atau bangsa Cina, atau di kita mungkin Cina Indonesia atau Cindo, terutama dalam tata kelola keuangan, tata kelola ekonomi. Dalam bab ekonomi, terus terang kita harus angkat topi, angkat jempol, karena kebanyakan kita, silakan Anda cek di Pasar Baru, Anda cek di Jalan Suciana Raja, kita akan menemukan bahwa pribumi, bahwa warga Sunda itu rata-rata hanya menjadi pelayan di toko-toko miliknya Koko dan Enci. Demikian juga di kota-kota besar di seluruh Jawa Barat, tidak di Garut, tidak di Tasik, tidak di Purwakarta, tidak di Karawang, tidak di Subang, tidak di Indramayu, tidak di Cirebon, tidak di Kuningan, tidak di Bogor, tidak di Bekasi, di Cikarang, di Bandung Barat, di Cimahi, di Cianjur, Sumedang. Rata-rata pemilik toko-toko yang ada di pusat kota itu adalah kaum Cina Indonesia.
Siapa pelayannya? Tentu pelayannya wanita-wanita berkerudung, berbicara bahasa Sunda, dan pada faktanya ini yang harus kita lihat. Pembahasan ini bukanlah provokasi untuk membenci, tetapi kita ingin memprovokasi diri kita secara positif bahwa sudah saatnya kita belajar kepada mereka, walaupun ini terlambat. Dalam konteks kesundaan, nenek moyang kita sudah mengajarkan sebuah konsep yang disebut dengan ngeureut nenden nyokot ninggalkeun. Ini menarik untuk kita bahas. Saya tidak akan sampaikan bahwa filosofis ini sangat relevan dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, karena nanti akan dituding ini bukan pengajian, ini adalah pembahasan yang sifatnya universal. Oke, kita tidak akan sampaikan relevansinya dengan hadis dan Quran. Tetapi dalam filosofi Sunda yang saya baca, ngeureut nenden nyokot ninggalkeun, istilah ini memiliki makna yang luhur, makna yang adiluhung, bahwa ketika seseorang ingin sukses dalam ekonominya, dia harus mengedepankan manajemen pengelolaan keuangan yang disiplin. Ini poinnya, ngeureut nenden nyokot ninggalkeun. Kalau bahasa letterleknya, ngeureut itu berarti mengambil bagian. Mengambil bagian untuk kita makan hari ini, untuk keperluan hari ini, untuk segala tetek bengek yang kaitannya untuk hari ini. Lalu ninggalkeun, lalu nenden, ngeureut nenden, nenden berarti harus menyimpan. Nah, menyimpan ini berarti berbicara untuk hari esok. Jangka pendeknya untuk hari esok, waktu 1 hari, seminggu, sebulan, setahun, atau untuk generasi yang akan datang. Maka kalau kita berbicara dalam masalah lingkungan, ketika kita harus ngeureut pohon, ngambil pepohonan, maka kita harus menyimpan pohon baru. Ketika kita harus menggali lubang, menggali hutan, menggali bebatuan untuk keperluan pembangunan, maka kita harus menyiapkan alternatif baru yang bisa menjaga lingkungan itu untuk generasi yang akan datang. Tidak boleh dihabiskan. Ketika kita saat sekarang ini mungkin gajian, maka kita harus ngeureut ambil untuk keperluan hari ini, lalu nenden untuk hari esok. Dan makna ini, kalau kita pahami bersama-sama, ini tidak dilakukan oleh warga pribumi, tidak dilakukan oleh warga Sunda, warga Jawa Barat, juga tidak dilakukan oleh mayoritas Muslim. Ketika kita memiliki harta yang lebih, pendapatan yang sedikit menanjak, maka yang dilakukan adalah renovasi rumah. Yang dilakukan adalah beli kendaraan baru. Yang dilakukan adalah mengganti iPhone dari Xiaomi 1.500.000 ke iPhone atau ke Samsung yang harganya 27 juta, 40 juta. Kemudian membeli barang-barang isi rumah, kursi diganti semua, sofa diganti semua, lemari diganti semua, karena rumah sudah baru, catnya sudah baru, kendaraannya sudah baru, lalu emosinya kurang stabil, dan kita melihat akan angkuh, akan sombong, akan tidak kenal dengan tetangga, akan hidup mengurung diri, dan ini yang terjadi. Orang Sunda, orang Jawa Barat, orang pribumi itu tidak sedikit orang yang kaya raya, tapi apa manfaat untuk warga sekitar? Apa manfaat untuk lingkungan? Apa manfaat dari harta yang dimiliki? Ini tidak terlihat, dan ini jauh dari filosofis ngeureut nenden.
Ya, ketika uangnya banyak, maka bawaannya gatel dan pola pikirnya sangat jangka pendek. Ini kebanyakan mayoritas Muslim, kebanyakan masyarakat Sunda, kebanyakan masyarakat pribumi. Ketika dia meninggal dunia, maka dia harus menjual sawah, menjual kebun, menjual tanah di depan rumah. Ketika dia harus mengawinkan anaknya, maka dia harus melakukan menjual sawah, menjual aset, menjual tanah, menjual apapun. Ketika semua sudah habis, sudah tidak lagi tersisa, maka yang terjadi berhutang. Demi sebuah gaya rela berhutang ke sana kemari, lalu tidak memiliki lagi kekuatan ekonomi yang memadai. Maka ketika berhadapan dengan serbuan PHK, serbuan barang impor, serbuan kaum Cina, kita sama sekali tidak mampu melakukan perlawanan yang memadai. Sahabat dan warga Jawa Barat yang saya banggakan, ini ngeret nenden, ngeret, dikeret, ya, dipotong, lalu ditenden, disimpan sisanya. Ini sudah dilakukan oleh karuhun bangsa kita, karuhun orang-orang Sunda, filosofis ini, tapi mungkin kebanyakan kita tidak paham lagi tentang filosofis ini. Kalau nanti saya sampaikan dalil di Al-Quran tentang hal ini, konsep Islam tentang hal ini, sangat banyak ayatnya. Sekali lagi, kita belajar dulu dari filosofi Sunda. Ya. Kemudian, yang selanjutnya dalam filosofi Sunda itu adalah bagaimana kita juga harus nyokot ninggalkeun. Nyokot itu mengambil sesuai keperluan hari ini, lalu meninggalkan, menyimpan untuk hari esok. Prinsipnya sama dengan konsep yang tadi, dan ini satu kesatuan bahasa, satu kesatuan pepatah. Tapi yang terjadi saat ini, sahabat warga Jawa Barat, silahkan diperhatikan hutan-hutan yang ada di Sumedang. Ini saya kalau lihat setiap beberapa kali datang atau melewati Kabupaten Sumedang, maka kita akan terenyuh, hampir tidak ada lagi pepohonan yang memadai untuk disebut hutan. Kita lihat beberapa daerah dengan pertambangan baik legal maupun ilegal. Sebenarnya ini masalah wewenang seorang pejabat publik seperti Kang Deddy Mulyadi atau Presiden Prabowo Subianto. Kalau Kang Deddy Mulyadi memahami dan mau menerapkan konsep nyokot ninggalkeun, tentu ini bisa membuat Jawa Barat makin maju, makin berjaya. Artinya mungkin kalau memang hutannya sudah habis, ya geotermalnya jangan dihabisi lah. Itulah mungkin ya, kalau pemikiran saya yang sederhana ini. Jadi kalau geotermalnya sekarang belum diserahkan ke asing, maka dipertahankanlah. Kalau misalnya emas yang ada di Sukabumi, yang ada di Garut, yang ada di Bogor, itu belum digali secara secara masif, maka ya dibiarkanlah dulu sampai tua emas itu. Seperti Australia ketika dia Melbourne, dia ada pertambangan emas besar sejak masa penjajahan Inggris di negara Australia. Melbourne itu sampai hari ini tidak menggali emasnya. Kebetulan saya pernah ke pertambangan emas di Melbourne itu, dan saya memperhatikan mereka membiarkan emasnya itu tidak digali. Lalu mereka mengutamakan mengambil emas yang ada di Papua dan di Papua Nugini. Nah, mungkin kita bisa meniru gaya-gaya orang asing, gaya-gaya mereka yang mencadangkan harta kekayaan, sumber daya alam itu untuk generasi mendatang. Dan ini sesuai dengan konsep Sunda, nyokot ninggalkan. Tapi pada kenyataannya, kenapa kita ini yang hidup cuma 50, 60, 70 tahun begitu serakah? Ya, ketika Galunggung longsor, ketika Garut longsor, ya,
ketika kota Bandung kebanjiran karena area gunung di sekitar kota Bandung semuanya dihabisi pohon-pohonnya. Kenapa kita harus serakah? Lalu jawabannya karena memenuhi gaya hidup. Ya, memenuhi gaya hidup, akhirnya orang rumah nganyuk ngahutang, tidak mampu nganyuk ngahutang ke warung, maka pinjaman online, kemudian karena tidak mampu membayar dan tertutup pekerjaan, akhirnya ujung-ujungnya melakukan perampasan sumber daya alam, baik berizin atau tidak berizin. Nah, jadi dalam konsep ngeurut nenden nyokot ninggalkan ini yang kalau dalam bahasa ekonomi itu disebut dengan investasi. Ya, ada yang diinvestasikan. Jadi Sunda sangat memperhatikan masalah investasi ini. Tapi pertanyaannya, coba sebutkan pengusaha Sunda, asli Sunda, warga Jawa Barat, yang memiliki aset di atas 1 triliun. Saya bisa menyebutkan. Dan salah satunya yang saya acungi jempol adalah pemilik dari grup Mayasari Bakti, yang asli orang Tasikmalaya. Dan saat sekarang ini menjadi salah satu perusahaan otobis yang menguasai jalur selatan dan jalur di Botabek, ya, Jabotabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dengan armada yang ribuan. Kenapa beliau ini bisa menjalankan usahanya? Karena saya perhatikan, ya, gaya hidupnya ya tidak terlalu seperti gaya borju. Ya. Ini orang Sunda yang tepat, ya, orang Sunda yang keren, orang Sunda yang bisa menjadikan, istilah Sundanya itu adalah ngegoreng daging, menggoreng daging dengan gaji, ya, artinya gaji yang selama ini bukan daging itu bisa digunakan untuk menambah nilai aset. Tapi ini tidak dilakukan oleh banyak orang Sunda, tidak dilakukan banyak oleh pribumi. Ya, kemudian budiman. Ya, oke lah, budiman masuk dalam kategori warga Sunda dan sukses mengelola asetnya sehingga makin banyak, makin berkembang. Budiman sekarang sudah menjadi pemain Jawa. Dia sudah punya jalur ke Solo, ke Semarang, ya, ke beberapa daerah di Yogyakarta. Ini baru 2 yang saya catat. Adapun sisanya ya habis. Ya, saya di Garut itu PO Wanaraja habis. Ya, PO Mayasari juga, bukan Mayasari ya, siapa lupa itu, juga habis karena generasi mudanya tidak mampu menjalankan konsep nenden ninggalkeun. Nyokot ngeureut nenden, nyokot ninggalkeun. Nah, apa yang dipelajari dari kaum Cindo yang tidak kita jalankan hari ini? Kalau kita punya bonus, punya THR nih, sebentar lagi Lebaran dapat THR, atau punya apapun lah dari pendapatan tambahan. Kalau orang Cina rata-rata dia akan memutar pendapatan itu, memutar uang yang didapatkan untuk mengembangkan aset. Mengembangkan aset, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian dia akan membangun sistem bisnisnya dalam skala kecil. Saya pernah melihat YouTube seorang anak muda Cindo perempuan yang sudah memang orang Indonesia dan paham bahasa Indonesia dengan bahasa yang sama seperti kita. Dia lulusan salah satu universitas ternama di luar negeri, lalu kemudian dia memilih membuat cendol. Ya, kemudian dia menggait pribumi yang berkerudung dan dijadikan sebagai asistennya. Dan saat sekarang ini
dia sudah memiliki ratusan cabang dengan omset yang sudah miliaran. Jadi dibandingkan dengan anak muda di Sunda, di Jawa Barat, di pribumi, maka ketika dia lulus kuliah, yang dia pikirkan adalah mencari pekerjaan. Masalah pekerjaan bukan aib, ya. Tetapi mentalitas memutar aset ini tidak dimiliki oleh rakyat Sunda, rakyat pribumi kebanyakan, sehingga yang kemudian terjadi adalah omset yang dimiliki itu digunakan untuk membeli aset yang mati, ya, yang mati. Kalau orang Cindo, kalau masih bisa ngontrak, kenapa harus beli? Kalau mobilnya mobil, tidak perlu bergaya merek apa, yang penting itu fungsi. Nah, kalau orang kita rata-rata mobilnya itu harus mobil keren dulu, padahal untuk bahan bakarnya kita juga mumet kepala. Belum ada pajaknya sangat mahal. Misalkan kalau saya kasih contoh, kalau orang Cindo itu kalau bisa masih kijang kapsul dan itu masih AC-nya masih dingin, ya, kemudian solar pakai biosolar murah dan tidak harus mencicil bulanannya, bengkelnya murah, pajaknya murah, lalu punya duit 400 juta daripada beli Zenik, Toyota Zenik yang harganya paling murah 450 juta atau 600 juta, dia lebih memilih membeli kijang kapsul. Berbeda dengan warga kita, warga pribumi atau orang Sunda kebanyakan, maka lebaran itu sudah dipikirkan membeli Zenik dengan nilai 500-600 juta, lalu kemudian dan nilai aset itu tidak ada yang menjadi omset yang meningkatkan aset, lalu tidak ada sistem bisnis yang dibangun, kemudian tidak ada ekspansi bisnis yang dijalankan. Ya, ini yang terjadi. Di beberapa perusahaan makanan, saya lihat orang Sunda juga beberapa sukses, tapi kemudian bertengkar satu sama lain, dan ujung-ujungnya dibeli oleh investor yang kemudian menjadi milik warga Cindo. Nah, jadi pikiran orang Cindo itu apa? Aset, dan membangun fondasi usaha yang kuat. Pikiran orang pribumi adalah bergaya, supaya apa? Supaya orang takjub, supaya orang wow. Anda orang keren, Anda orang kaya. Ini orang akan menuduh saya bahwa kita harus materialistis. Sebenarnya tidak materialistis. Karena konsep Islam itu juga materi, mengakui konsep materi. Kalau kita membaca ayat-ayat Quran, Islam juga mengakui tentang materi ini. Ya, apalagi dalam konsep Sunda, ini kita juga memiliki konsep tentang materi itu. Ya, ini yang terjadi. Ya, kemudian kalau kaitan tentang emosi, maka mungkin warga Cindo ini dinilai plusnya adalah mereka mampu mengontrol emosinya secara stabil. Walaupun tidak seluruhnya, karena saya juga bertemu dengan warga Cindo yang bangkrut juga bisnisnya karena emosinya tidak stabil. Tapi kalau saya perhatikan 40 orang terkaya Indonesia dan 4 hanya pribumi, sisanya adalah warga Cindo, maka kita perhatikan siapa yang paling terkaya dari mereka adalah pemilik Jarum yang saat sekarang ini mampu membangun bandara sendiri, tanahnya dibeli sendiri, bandaranya dibangun sendiri. Kemudian siapa Jarum itu adalah pabrik rokok. Apakah pemilik Jarum itu merokok? Ternyata tidak. Siapa perokoknya? 55 juta adalah warga pribumi dan muslim. Tidak perlu tersinggung karena ini fakta. Bukan berarti besok kita harus berhenti merokok. Bagi para perokok, silakan lanjutkan merokok. Nanti marah lagi ke saya kan. Akan tetapi ternyata mereka itu disiplin, mampu mengontrol diri, mampu mengontrol emosi. Ya, jadi mereka warga Cindo itu tidak konsumtif. Sehingga silakanlah dicek di mal-mal itu siapa yang paling banyak makan di restoran-restoran yang mahal. Silakan dicek.
kalau tidak pribumi, warga Sunda. Ya. Walaupun mungkin transaksinya tidak sampai jutaan, tapi kalau saya perhatikan, banyak warga-warga pribumi ini yang memenuhi restoran-restoran mahal boleh karena itu hanya masalah gengsi saja. Konsumtif. Ya. Kemudian dalam konsep warga Cindo itu membangun aset itu bagian dari keyakinan, bagian dari prinsip hidup, karena mereka dulu ceritanya adalah pendatang ke negeri ini, dan ketika mereka menjadi pendatang, ya, ketika mereka menjadi pendatang, itu mereka punya prinsip kalau saya tidak berhasil, maka siapa yang akan membantu saya? Nah, filosofis ini tidak dimiliki oleh warga Sunda, warga pribumi. Bahkan kalau orang Sunda setahu saya jarang yang merantau, yang berani merantau jauh. Ya pasti maunya berkumpul dan mencari makan di tempat tinggal asalnya. Mungkin beberapa penonton adalah orang-orang Sunda yang berdiaspora, dan saya perhatikan sebenarnya orang-orang Sunda yang berdiaspora ke Australia, ya, itu juga orang-orang yang kemudian sukses hari ini. Ya, mereka berdiaspora ke Saudi juga sukses, mereka berdiaspora ke Amerika, ke Belanda juga sukses. Tapi permasalahannya tidak, kesuksesannya itu hanya setara pribadi. Oleh karena itu, ya tidak melulu harus mutlak kita copy paste dari Cindo, tapi minimal kita mengambil hal-hal baik dari mereka dan betul-betul memperhatikan wasiat-wasiat. Kalau memang itu memang kita masih mempercayai dan harus mengagung-agungkan wasiat-wasiat leluhur, coba wasiat wangsit leluhur itu diperhatikan dari filosofis hidupnya yang berguna untuk hari ini, untuk diri kita, dan itu dilakukan secara disiplin. Betul bahwa para kaluhur itu, karuhun para leluhur itu sudah menyiapkan pondamen, tapi kita juga tidak perlu antipati dengan budaya luar, kelebihan-kelebihan orang luar, termasuk salah satunya adalah Cina Indonesia. Kita harus belajar kepada mereka untuk apa? Supaya kita mampu bersaing di kemudian hari. Jadi sahabat yang berbahagia, saya jujur beberapa kali bertemu dengan orang-orang Sunda yang berpikiran sama dengan saya dan mengeluhkan mengapa orang Sunda ini mudah dirayu, mudah dibohongi, kemudian juga mudah dicederai. Memang orang Sunda ini adalah memiliki jiwa yang elegan, jiwa yang permisif, cenderung permisif, yang ujung-ujungnya seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan dengan adanya kehadiran ya para pemimpin yang sekarang mengagung-agungkan filosofi Sunda, mudah-mudahan betul-betul filosofisnya yang diambil, bukan hanya sebatas jargon-jargon yang hanya sebatas indah di tataran retorika. Demikian, semangat selalu, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.